Oke, kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu berkenaan dengan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Banyak sekali program di sekolah kita. Sebenarnya ini adalah rencana kita beberapa saat lalu setelah kita studi banding, tapi belum sempat kita laksanakan, ya. Belum sempat kita laksanakan secara real, tapi sudah coba kita stimulasi sebenarnya. Nah, coba saya beri nama yaitu My Diary. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa artinya tuh? Buku catatan gitu ya, atau ya buku harian kan gitu ya. Iya. Yang ini coba semoga ke depan bisa benar-benar kita laksanakan. Oke, next. Kegiatan My Diary ini adalah sebuah kegiatan kokurikuler, ya. Kokurikuler dari sekolah kita rencananya, yaitu berupa buku harian bergambar untuk anak TK. Mungkin kalau untuk anak SD ke atas kita sudah sering ya dapat tugas bikin buku harian, tapi dalam bentuk tulisan. Nah, kalau anak-anak pada anak-anak kita yang masih usia ini, yaitu berupa buku bergambar atau bergambar berseri seperti itu. Nah, next, tujuan dari program My Diary ini yang pertama yaitu mengembangkan kreativitas untuk membantu anak TK dalam mengekspresikan perasaan mereka melalui pembuatan buku bergambar atau bercerita ini. Selain itu, meningkatkan keterlibatan aktif, mengajak anak-anak untuk aktif dalam setiap pembuatan buku. Jadi besok anak-anak akan menghasilkan satu buku. Sebelum dia menyelesaikan pembelajaran di sini, mereka akan membuat sebuah buku. Apakah mungkin? Mungkin, tapi tidak mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari ibu guru semuanya. Buku My Diary ini juga dapat menumbuhkan, ya. Oke, tadi apa ini? Menulis ya. Suka menulis? Mau diajak bikin buku? Mau. Oke, bagus sekali tulisannya. Hebat. Oke, duduk dulu ya. Kita tumbuhkan rasa kepemilikan mereka, ya, memberikan anak-anak rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan proyeknya, membuat sebuah buku cerita bergambar. Oke, next. Deskripsi dari kegiatan My Diary ini adalah sebuah program yang mendukung perkembangan kreativitas anak menggambar bebas. Kegiatan dirancang untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk mengekspresikan perasaan dan imajinasi mereka serta meningkatkan keterampilan seni dari kelompok A sampai kelompok B. Nah, biasanya ibu guru sudah melaksanakan kegiatan jurnal pagi dengan menggambar bebas, ya. Biasanya ini dilaksanakan di saat kelompok A. Tapi selama ini belum kita kerucutkan menjadi sebuah produk atau hasil belajar anak-anak menjadi sebuah buku bergambar. Jadi selama ini sudah kita stimulasi, tapi belum kita jembatani untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, anak-anak diajarkan untuk membuat cerita bergambar dengan memadukan gambar dan tulisan sederhana. Ya. Tulisannya sederhana saja. Nanti ada contohnya. Oke, next. Nah, rincian kegiatan ini untuk khusus kelompok A, ya. Anak-anak memulai pagi dengan menggambar bebas di kegiatan jurnal pagi yang sudah terjadwal. Berbagai materi seni, ya, bisa dengan pensil warna. Biasanya mereka dengan pensil dulu, ya. Setelah itu, setelah gambarnya selesai, biasanya ibu guru kasih krayon, boleh, itu bisa diberikan. Nah, saat di kelompok B, mereka harusnya agar bisa menghasilkan sebuah produk, otomatis harus ada pendampingan
khusus ya, pendampingan intensif untuk menyempurnakan hasil karya mereka agar menjadi sebuah gambar berseri yang runtun. Oke, next. Prinsip dari program ini adalah dia memakai diagram Y. Oke. Yang pertama yaitu suara atau voice, yang kedua pilihan atau choice, dan yang ketiga adalah kepemilikan ownership. Choice atau pilihan, anak-anak diberikan kebebasan untuk menggambar apa saja yang mereka inginkan ya, memilih tema, karakter, elemen gambar atau apapun itu untuk buku mereka. Mereka dapat memutuskan cerita juga apa yang ingin mereka buat di dalam buku yang akan mereka buat tersebut. Nah, hal ini, kebebasan ini otomatis dapat mendorong mereka untuk berpikir kreatif ya, mendorong kreativitas mereka selain untuk ceritanya juga, tapi juga gambar-gambarnya itu juga perlu kreativitas juga. Oke, yang kedua yaitu voice atau suara. Anak-anak didorong untuk menyuarakan ide dan pendapat mereka tentang cerita gambar yang ingin dibuat tersebut. Melalui diskusi dan sesi tanya jawab dengan guru perlu memantik Bu. Jika di halaman pertama mereka menggambar apa gitu kan ya, kita kan nggak mungkin sehari menyelesaikan satu buku, pasti kita butuh waktu yang lama, karena tidak hanya digambar, tapi juga diwarnai, terus juga tentang ceritanya juga, nanti juga perlu kita mantik dulu untuk dapat bersambung terus. Yang ketiga yaitu kepemilikannya. Anak-anak juga diajarkan bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek penyelesaian buku My Diary tersebut. Tapi ini semua tidak akan terlaksana jika lingkungan tidak mendukung. Oleh karena itu, next, lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Yang pertama yaitu lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Anak-anak diberikan akses ke berbagai peralatan seni, misalnya dengan pensil warna, cat air atau krayon, kertas, juga demikian. Dengan menggambar, anak dapat mengekspresikan berbagai emosi mereka seperti kegembiraan, rasa syukur. Itu juga dapat disalurkan dengan cara yang positif. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif. Anak-anak belajar dan menerima umpan balik dengan cara yang positif, dengan memberikan pujian pada hasil karya mereka, atau mungkin bisa ditunjukkan ke teman-teman bagaimana hasilnya tersebut bagus atau tidak. Yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Dengan membuat cerita bergambar, anak-anak melatih kemampuan mereka dalam menyusun ide dan menyampaikan narasi secara lisan dan tertulis. Yang keempat, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, potensi mereka. Jadi dengan program My Diary ini, anak-anak belajar untuk mengidentifikasi kekuatan dan kemampuan unik mereka. Ya. Mereka diberi kesempatan menunjukkan apa yang mereka lakukan dengan baik dan merasakan kebanggaan atas hasil karyanya. Yang kelima, lingkungan yang membuat wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Yang keenam, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Yang ketujuh,
Lingkungan yang menumbuhkan daya lenting atau sikap tangguh murid ya. Kalau yang pertemuan lalu kita sepakat adalah apa beda? Resilient ya. Daya juang murid itu juga perlu kita stimulasi ya, kita latih agar mereka jadi anak yang kuat ya, anak yang gigih dan tidak mudah patah semangat. Itu yang perlu kita latih juga. Dan yang ke-8 oke, itu tujuh lingkungan yang dapat menstimulasi ya. Dari kegiatan My Diary itu ada kepemimpinan murid berdasarkan profil pelajar Pancasila. Coba kita identifikasi dari My Diary tersebut, profil pelajar Pancasilanya apa sih? Ternyata ada, yaitu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Dari kegiatan My Diary tersebut ya, dengan menggambar, menulis, jajanan untuk mengungkapkan nilai positif atau budi pekerti dalam karya mereka, mencerminkan sikap dan nilai yang baik dari gambar-gambar tersebut. Selanjutnya, mandiri dan bertanggung jawab juga kita latih dalam kegiatan My Diary. Diajarkan mengerjakan sendiri dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan bukunya tersebut. Kreatif juga tentu sudah sangat terlihat, oke. Nah, coba ini adalah hasil kita studi banding dulu. Beberapa ini yang sudah dilaksanakan, yaitu dengan apa? Ini anak-anak kita Bu, menggambar bebas sudah kita berikan, ya. Nih, ini gambar-gambaran bebasnya mereka, hasilnya tak dilihat juga sudah sangat bagus ya, detail juga, tapi mungkin belum terstruktur ya, karena masih bebas memang ya, bebas, masih belum menjurus atau merujuk pada sebuah cerita yang ingin mereka ceritakan secara berkelanjutan. Nah, dijilid bagus Bu, menjadi sebuah buku. Nah, nanti di atasnya bisa dikasih logo sekolah kita. Buku cerita bergambar karya anak, liburan di tempat kerja mama. Ini yang sempat saya dokumentasikan ya. Nah, itu dari cerita ke 1, 2 dan selanjutnya itu berkelanjutan Bu. Yang pertama ini, hari ini aku libur, diajak ayah ke tempat kerjanya mama gitu. Sedikit sih kalimatnya, tapi selanjutnya ke berikutnya. Tempat kerja mama melewati Tugu Pahlawan. Nah, ini yang kedua. Dan halaman selanjutnya yang ketiga, tempatnya dekat dengan jembatan merah. Berkelanjutan terus. Kalimat yang ditulis pun hanya sederhana ya. Gambarnya juga saya rasa bagusan gambarnya anak-anak Bu ya. Ini sedikit memang elemen-elemennya, tapi hebatnya kan mereka ternyata bisa ya bikin sebuah buku itu bisa, dan juga bagus sekali. Pewarnaannya juga total bisa diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, ini halaman ketiga. Next. Nah, aku diberikan makanan di warung dekat tempat kerjanya mama. Hanya beli makanan loh Bu. Ternyata sebuah pengalaman yang membekas di pikiran anak-anak, dan mereka tuangkan di dalam sebuah gambar. Selanjutnya, malam hari pun tiba, puskesmas sudah tutup. Mamanya kerjanya di puskesmas tadi. Aku dijemput dan pulang ke rumah. Tidak harus banyak Bu. Kayaknya kemarin paling sedikit, insya Allah 8 halaman. 8 halaman. Nah, itu coba bisa kita laksanakan mungkin ke depan di sekolah kita. Next. Oke. Itu tadi program yang berdampak pada murid yang harusnya atau ke depan semoga bisa kita laksanakan, karena dirasa ternyata banyak manfaatnya ya. Tadi pemahaman, kreativitas ya, harus mengungkapkan ya, itu juga sangat bisa
dari program tersebut Ibu? Atau ada yang kurang setuju dengan adanya program tersebut? Bagus nama boten? Bagus nih. Oke, kalau bagus berarti bisa kita terapkan ya, bisa kita laksanakan ke depan. TKA bisa segera distimulasi dan TKB otomatis harus segera membuat jadwal pembinaan. Kalau sekarang bulan apa Bu? 9 ya? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bulan 5 itu pembelajaran insya Allah baru apa? Iya berakhir karena bulan 6 itu sudah sibuk-sibuknya dengan persiapan akhir tahun gitu. Jadi tinggal 8 bulan lagi. Jadi bisa kita rancang paling tidak 1 bulan tersebut. Bulan besok, bulan apa bulan besok? Oktober, berarti halaman pertama anak-anak sudah jadi, sudah terselesaikan. 1 halaman 1 bulan. Nah, jika dirasa itu butuh berpartner dengan orang tua, bisa kita komunikasikan dengan baik ya, bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Yang terpenting ini sudah terstruktur. Di bulan ke-5 berarti halaman ke-8 sudah selesai dan bisa kita jilid, kita jilid dengan bagus dan baik. Syukur-syukur di akhir tahun bisa kita adakan pameran ya, pameran buku hasil karya anak-anak. Dan bisa juga ketika anak-anak yang mungkin karena kan potensi anak-anak berbeda. Nah, barangkali mereka yang dominan berceritanya apa? Secara langsung mungkin tapi gambarnya mungkin kan kadang anak yang secara langsung pinter tapi gambarnya kurang. Nah, yang pinter bercerita secara langsung bisa kita tampilkan di pameran tersebut itu. Setuju Ibu? Semangat? Oke, terima kasih. Itu tadi program ke depan yang tentunya kita sepakati untuk direalisasikan di tahun ajaran ini. Oke, siap? Siap. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.